Rumah dinas mereka dari siapa? Seragam mereka dari siapa? Gaji mereka dari siapa? Dari kita rakyat, keringat rakyat, air mata rakyat, darah rakyat. Maka saya sampaikan, kalian para pejabat, jangan semena-mena, jangan semena-mena kepada rakyat, jangan macam-macam dengan rakyat, jangan main-main dengan rakyat. Kenapa? Kenapa? Karena rakyat adalah ibu kandung polisi, rakyat ibu kandung tentara, rakyat ibu kandung para pejabat. Maka kalian sebagai anak jangan kurang ajar kepada ibu kalian, kami rakyat Indonesia. Hidup rakyat, hidup rakyat, hidup NKRI, hidup Pancasila, hidup merah putih, hidup Islam, hidup habaib, hidup kiai, hidup ustaz, hidup Islam. Siap hancur demi Islam? Yang betul. Siap hancur demi Islam? Siap binasa demi Indonesia? Siap bela ustaz? Siap bela kiai? Siap bela ulama? Siap londo-londo ireng? Siap lawan pengkhianat bangsa? Kalau mereka maju duluan, ingin merampas harta rakyat, ingin menjual aset negara, lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Orang natural, lawan atau biarkan? Tapi mereka punya senjata. Mereka punya senjata. Kalian pakai Alhamdulillah. Alhamdulillah al-qawi sultanuh al-wadih al-burhanuh al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala nuril anwar wa surril asrar wa tiryakil akhyar wa miftah babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammad al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ifdalih, amma ba'd. Yang saya cinta, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus sahibul bait, sahibul hajat, keluarga besar almarhum Bapak Muari, khususnya Cak Gani. Jadi salah satu sebab saya bisa hadir ke Madura ini sebab beliau. Allahu Akbar. Jadi ketika beliau mengundang saya, nah baru yang lain ngikut, yang di Bangkalan ngikut, yang di Sumeneb ngikut, yang di sini ngikut, mumpung pas saya lagi di Madura. Pertanyaannya, Habib, kenapa kok bisa datang? Ini Mas Gani di Jakarta, tempatnya dekat dengan pesantren saya. Ini sering ikut ngecor, ikut bangun pondok. Nah, orang-orang yang khidmat, orang-orang yang melayani, suatu saat ketika dia butuh kepada saya, maka saya pasti harus hadir. Saudara-saudara, coba kalian bayangkan, masyarakat Madura selama 5 tahun ini ngundang saya ceramah, saya nggak pernah hadir. Pertama 2018 mau ceramah di Madura, udah di penjara, ditahan. Saya bebas 2020, mau ceramah acara di Madura, belum ceramah, belum sampai, baru bebas 2 hari, langsung dibawa ke Nusa Kambangan, nggak jadi lagi di Madura. Saya bebas lagi 2021, mau ceramah di Madura, besok ceramah, besok jadwal, hari ini saya diperiksa.
Akhirnya ditahan, nggak jadi lagi ke Madura. Terus kemarin waktu saya bebas, ada jadwal di Madura, cuma pas tepat nikahan adik saya, jadi saya nggak bisa hadir, nggak jadi lagi ke Madura. Nah, cuma orang Madura ini Masya Allah nggak ada kapok-kapoknya ngundang saya. Walaupun selama 5 tahun saya nggak pernah hadir, tetap semangatnya nggak hilang, tetap semangat. Nah, karena semangat kalian yang kuat, tekad kalian yang bulat, kalian tidak putus harapan, tidak patah harapan untuk mengundang saya. Itulah sebab sore ini saya ada di hadapan kalian, saudara. Tapi masih mending, cuma 5 tahun. Ada yang 11 tahun undang saya ceramah, setiap tahun saya nggak bisa hadir. Jadi saya tidak lama-lama. Pertama, yang saya ingin menjelaskan adalah ini kan bulan Syawal ya. Jadi saya ingin menjelaskan tentang Syawal. Yang kedua, saya menjelaskan tentang hak. Nah, saudara-saudara, perhatikan, anggap aja ini kita ngaji, ya, anggap ceramah, anggap lagi bulan Syawal menurut Al-Imam Ibn Mandur di dalam kitab Lisanul Arab, Al-Imam Abu Hayyan, Al-Imam Ibn Asad, beliau mengatakan bahwasanya Syawal itu diambil dari kata syalat an-naqatu bidzanabi. Ayo semua ikuti saya. Asyawal, asyawal, bulan Syawal itu diambil dari kata syalat an-naqatu bidzanabiha. Onta betina mengangkat ekornya. Itu menurut Al-Imam Ibn Mandur. Lihat kitab Lisanul Arab. Banyak nikah itu orang di Indonesia paling banyak nikah bulan apa? Bulan apa? Tahu nggak kenapa? Makanya ngaji. Jadi dulu syarat apa orang-orang Arab jahiliyah, mereka tatoyur. Tahu tatoyur? Tatoyur itu menganggap merasa sial karena sesuatu. Jadi ketika mereka lihat onta betina ngangkat ekor, itu kan sebagai tanda nggak mau kawin. Jadi kalau bulan Syawal rumah tangganya sial, nanti rumah tangganya hancur, berantakan, nggak bahagia. Akan tetapi perkara-perkara tersebut dibantah oleh Rasulullah. Adat istiadat tersebut diberhentikan oleh Rasulullah dengan apa? Dengan menikahi Sayyidatuna Aisyah di bulan Syawal. Berarti kenapa banyak orang Indonesia menikah di bulan Syawal? Karena nikah di bulan Syawal hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kok bisa? Karena Rasulullah menikah dengan Sayyidatuna Aisyah itu di bulan Syawal untuk mematahkan tatayurnya orang-orang Arab jahiliyah. Paham? Paham? Itu satu. Yang kedua, Syawal ini kan suasana lebaran, betul? Kita ini kan masih lebaran, ini berapa? 14 Syawal ya? Ya sampai 15, 16 lah itu masih suasana lebaran, betul? Ya. Kita biasanya kalau lebaran itu kan sepura nasi banyak, sepura nasi banyak, sepura nasi banyak. Nah, cuma kebanyakan orang, mohon maaf lahir batin, itu cuma pas lebaran aja, pas 1 Syawal, 2, 3 Syawal aja. Emang momentumnya, waktunya, memang momentumnya pada hari itu. Tetapi jangan hanya pas lebaran saja. Kalau mau saling memaafkan setiap hari
adalah waktu kita untuk saling minta maaf dan memaafkan. Betul? Jadi bukan jangan hanya pas lebaran aja. Betul? Betul? Cuma memang momentumnya seperti itu. Kenapa? Karena dosa itu ada 3. Dosa ada berapa? 1. Dosa yang berkaitan dengan Allah. Apa itu? Meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan kewajiban. 2. Dosa yang berkaitan dengan Allah, berhubungan dengan Allah, dan berhubungan juga dengan manusia. Contoh apa? Mabok, ada jual beli kan? Ada si penjual, ada si pembeli, ada yang mabok. Jadi ada hubungannya dengan Allah, ada hubungannya juga dengan manusia. Judi, nggak mungkin aja main judi sendirian. Pasti ada kelompoknya. Zina, ada laki sama perempuan. Itu dosa yang berkaitan dengan Allah dan berkaitan dengan manusia. Nah, ada yang ketiga. Kalau yang pertama dan yang kedua ini, ente bertobat kepada Allah, Allah ampun. Sebesar apapun dosa yang kalian lakukan, masih ada yang lebih besar. Apa itu? Pintu pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang berat ini yang ketiga. Apa itu yang ketiga? Dosa yang berkaitan dengan manusia saja. Dosa yang berhubungan dengan manusia saja. Ini yang paling berat, saudara-saudara. Kenapa? Kalau saya menzolimi orang, saya menfitnah orang, saya mengadu domba orang, saya membohongi orang, saya zolimi dia. Kalau dia tidak memaafkan saya, maka Allah juga tidak akan pernah memaafkan saya. Kecuali saya minta maaf, terus dia nggak memaafkan, maka gugur kewajiban saya sehingga Allah ampuni saya. Jadi kalau kamu punya salah sama orang, ya, kamu nggak mau minta maaf, maka selama kamu nggak minta maaf dan selama orang itu nggak memaafkan, kamu nggak bakal dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau kamu udah minta maaf, terus orangnya yang nggak mau maafin, ya udah gugur kewajibannya, tobatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Paham? Makanya jangan sampai kita jadi orang-orang yang muflis, orang-orang yang khasir, orang-orang yang rugi, orang-orang yang bangkrut. Siapa itu orang yang bangkrut? Qala Rasul, atadaruna manil muflis? Wahai para sahabat, tahukah kalian siapa orang-orang yang rugi? Siapa orang-orang yang bangkrut? Kata sahabat, orang yang bangkrut adalah orang yang belum tikar. Maksudnya bangkrut dalam berdagang, usahanya hancur, usahanya rusak, modalnya habis. Kata Rasulullah, bukan. Al-muflis ja'a fi yaumil qiyamah. Orang yang rugi, orang yang bangkrut, nanti dia datang pada hari kiamat bawa pahala sholat, bawa pahala puasa, bawa pahala zakat, bawa pahala haji, bawa pahala ilmu. Dia datang bawa pahala yang banyak. Pertanyaannya, kok bisa jadi orang yang rugi sedangkan datang bawa pahala yang banyak? Akan tetapi ketika dia mau dimasukkan ke surga, datang satu orang, ya Allah, dulu dia pernah bohongi saya. Akhirnya diambil pahalanya, dikasih kepada orang yang dibohong. Datang lagi, Allah, dulu dia pernah mencaci saya, memaki saya, menghina saya. Contoh saya, Bahar bin Smith. Oh, Bahar bin Ali bin Smith, dengan segala kerendahan hati, saya minta maaf kalau punya salah dari kalian semua. Saya minta salahnya, saya minta maaf, minta ridho, minta ampun atas dosa dan kesalahan yang saya lakukan, baik yang tampak atau yang tidak tampak, yang besar atau yang kecil, yang sengaja atau yang tidak disengaja. Nah, saudara-saudara, kalau saya saja minta maaf sama kalian, kenapa kalian sama kalian kok tidak mau sering minta maaf? Emang saya punya salah sama kalian? Punya salah? Tapi tetap walaupun andaikan saya nggak punya salah, saya minta maaf sama kalian. Karena kehati-hatian, kita kan nggak tahu. Nah, kalau ini perumpamaan, tahu nggak? Ini saya ngasih kalian ini. Kalau saya saja yang saat ini ngasih ini sama kalian, minta maaf sama kalian. Masa kalian sesama kalian kalau punya salah nggak mau saling memaafkan? Betul? Saya yakin di sini pasti
ada yang akur, ada yang nggak akur. Nggak mungkin kalian semua di sini akur. Pasti ada yang saling punya salah, betul? Betul. Janji pulang dari sini saling memaafkan. Janji. 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 Alhamdulillah. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, Lebaran itu kan kita minal aidin wal faizin, ya. Faizin, yakni orang-orang yang menang. Makanya Lebaran itu dinamakan Yaumul Falah, hari kemenangan. Menang lawan siapa? Kalau menang kan pasti ada yang kalah kan? Kalau ada yang menang ada yang, kalau ada yang kalah ada yang menang. Menang lawan siapa? Lebaran, hari kemenangan adalah milik orang-orang yang menang melawan hawa nafsu, melawan syahwat. Lebaran milik mereka, bukan milik orang-orang yang kalah, saudara-saudara. Tetapi Lebaran adalah milik orang-orang yang menang melawan hawa nafsu, melawan syahwat. Karena Ramadan kemarin itu syahrul harb, bulan peperangan. Perang lawan siapa? Perang melawan musuh yang paling besar, musuh yang paling bejat, musuh yang paling jahat, musuh yang paling biadab. Apa itu? Hawa nafsu. Apa itu? Syahwat. Tuba liman kana abluhu amira wa hawahu asira, fawailun liman kana abluhu asira wa hawahu amira. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia bagi orang-orang yang akalnya menjadi raja sedangkan nafsunya menjadi budak, dan sungguh celaka bagi orang-orang yang akalnya menjadi budak dan nafsunya menjadi raja. Saudara-saudara, ada 3 makhluk. Yang pertama malaikat. Malaikat itu Allah ciptakan bagi mereka akal, tapi tidak Allah ciptakan nafsu. Jadi malaikat punya akal, nggak punya nafsu. Ayo semuanya, malaikat punya akal, tidak punya nafsu. Makanya malaikat nggak pernah maksiat, nggak pernah berbuat dosa, nggak pernah membantah, nggak pernah melawan Allah. Kenapa? Karena tidak punya nafsu. Yang kedua bahaim, binatang. Binatang sebaliknya Allah ciptakan bagi mereka nafsu tapi tidak punya binatang punya yang keras punya tidak punya. Makanya di sini kan banyak orang menjaga sapi. Kalau andaikan ada sapi itu makan rumput tetangga, kalian si tetangga itu jangan marahin yang punya sapinya. Namanya binatang, dia tahu itu rumput kalau punya kalian, betul? Namanya juga binatang. Kucing suka nyolong nggak di dapur? Dia nggak tahu nyolong itu, namanya juga binatang. Akal nggak bu? Saya tanya, binatang di akhirat bakal ditanya nggak sama Allah? Bakal diminta bertanggung jawaban nggak? Bakal hitung-hitungan nggak? Bakal ngalamin pada mahsyar nggak? Bakal dihisab nggak? Bakal ada hari pertimbangan nggak? Bakal melewati jembatan Shiratal Mustaqim nggak? Kenapa? Karena mereka binatang. Masa iya Allah nanya, anjing, babi, sudahkah kamu sholat? Allah bakalnya gitu. Nah, binatang itu awaluhu turab wa akhiruhu turab. Awalnya tanah, kembali kepada tanah. Sorga enggak, neraka juga. Kecuali ada satu pendapat bahwasanya kitmir, anjing ashabul kahfi, dialah binatang yang masuk sorga, tapi di sorga Allah rubah wujudnya menjadi seekor domba. Itu pendapat ulama. Nah, kita manusia Allah ciptakan sempurna, yang tidak dimiliki oleh malaikat kita punya. Apa itu? Kurang keras. Apa itu? Apa itu? Suara udah habis begini masih tetap semangat kok. Hah? Apa itu? Apa-apa yang tidak dipunya oleh binatang kita punya. Apa itu? Apa itu?
Terus intinya apa gitu? Intinya apa? Perhatikan, ini intinya. Intinya barang siapa? Perhatikan baik-baik. Ini intinya ini. Intinya barang siapa yang akalnya menundukkan nafsunya, akalnya menguasai nafsunya, akalnya memperbudak nafsunya, berarti kedudukan ini orang lebih tinggi dari malaikat. Sebaliknya, barang siapa yang akal nafsunya memperbudak akalnya, nafsunya menguasai akalnya, nafsunya menjadi raja dan akalnya menjadi budak, sehingga nafsunya mendorong empat. Udah ya, setengah empat. Lanjut. Coba saya mau tanya sama warga Pamekasan. Tahu Habib itu adalah cucu berarti itu udah menjadi uruf. Menjadi uruf. Yani al-adah muhakkamah. Adat istiadat suatu kebiasaan itu bisa menjadi suatu landasan hukum. Contoh di Al-Quran Allah terangkan nggak kalau zakat fitrah harus pakai beras? Enggak kan? Enggak kan? Enggak. Berarti zakat fitrah itu menurut uruf, menurut adat istiadat masing-masing Tempat. Indonesia makanan pokoknya apa? Beras. Makanya kita zakat fitrah pakai Beras. Itulah yang dinamakan al-adal muhakkamah. Sebab kemarin ada satu ustadz bilang seseorang kalau dipanggil Habib itu hukumnya haram. Jikalau dia dipanggil Habib bisa menyebabkan dia menjadi sombong, maka hukumnya haram. Terus saya tanya, kalau orang dipanggil ustadz, dipanggil kiai, dipanggil syekh, dipanggil abuya menyebabkan dia sombong, haram apa enggak? Haram apa enggak? Nah, kenapa kok yang disebut cuma Habib? Benci sama Habib. Benci sama Habib. Orang Pamekasan saya tanya, cinta sama Habib apa enggak? Cinta. Cinta apa enggak? Cinta. Tapi ada kiai yang bilang habaib di Indonesia itu belum terbukti. Percaya apa enggak? Tidak. Percaya apa enggak? Ya. Percaya apa enggak? Ya. Yang ngomong kiai. Kiai yang ngomong. Tidak. Habib. Nggak percaya. Percaya. Berarti percayanya ada dong. Ada. 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 Tapi dia bilang Sayyidina Ali bin Ubaidillah itu terputus. Ahmad al-Muhajir nggak punya anak yang bernama Ubaidillah. Habib. Dia bilang seperti itu. Benar Dan selama 500 tahun nama Abdullah atau tasghirnya Ubaidillah itu tidak pernah tercatat, nggak ada namanya. Percaya apa enggak? Percaya sama dia? Enggak. Percaya sama dia? Tidak. Orang Madura percaya apa enggak adanya habaib? Percaya. Percaya enggak? Percaya. Baik, saya mau tanya, pendiri NU siapa? Ya, Syekh. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari radhiyallahu anhu di dalam konun asasi. Di sini ada warga NU enggak? Tahu konun asasi? Undang-undang. Orang NU, orang NU enggak tahu konun asasi. Konun asasi. Undang-undang. Konun asasi itu ada RT-nya NU. Paham? Di situ Kiai Haji Hasyim Asy'ari meletakkan syair Al-Habib Ahmad As-Segaf yang ngarang kitab Fatat Garut. Kira-kira sembarangan nggak Kiai Haji Hasyim Asy'ari meletakkan dalam konun asasi syairnya Habib Ahmad? Sembarangan nggak? Tidak. Sembarangan nggak? Tidak. Berarti Kiai Hasyim percaya nggak sama Habib? Percaya. Cinta nggak sama Habib? Cinta. Kalau enggak ya nggak mungkin beliau taruh itu dalam konun asasinya, betul? Betul. Betul. Itu satu. Kedua, dulu Kiai Abdul Yasin ya Pasuruan kalau nggak salah itu pernah membuat kitab yang dimana kitab tersebut
dibantah oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Saya lupa nama kitabnya. Yang dimana bantahannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengatakan bahwasanya dalam kitab Kiai Haji Abdullah Yasin ada masrukot. Tahu masrukot? Hasil curian dari kitab orang lain. Hasil curian dari mana? Dari kitabnya Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad. Loh, dari mana? Kok Kiai Haji Hasyim Asy'ari tahu itu hasil curian dari kitab Habib Abdullah bin al-Haddad? Berarti Kiai Hasyim membaca kitab Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad. Berarti Kiai Hasyim percaya kepada Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad. Cinta kepada Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad. Bahkan beliau sempat berguru kepada Habib Abdullah bin Ali al-Haddad Bangil Sangeng, Habib Alwi bin Thahir al-Haddad. Banyak guru-guru beliau yang habaib. Betul? Betul? Itu satu. Kedua, Kiai Khalil Bangkalan. Siapa yang gak kenal beliau? Gurunya Kiai Hasyim Asy'ari. Betul? Kiai Khalil Bangkalan cintanya sama habaib luar biasa. Saya tanya, nggak usah saya yang jawab, nggak usah saya cuma nanya aja, biar kalian sendiri yang jawab, karena kalian yang lebih tahu. Kiai Khalil cinta nggak sama habaib? Cinta. Cinta nggak? Cinta. Cinta nggak? Cinta. Kiai Khalil pernah ngomong ke muridnya, cong, bikin air ada rasa. Ngebeing. Beda Habib. Padahal nggak adanya Habib, tapi Kiai Khalil nyuruh bikinin mie. Tiba-tiba datang Habib. Kaget ini muridnya. Kiai, kok Kiai tahu Kiai? Apa jawab Kiai Khalil? Udah makan ate kata tojo reng. Saya ada. Nyiong. Boong na Rasulullah. Mister bos, ibu dire ojo enggak pire. Ya Khalil. Tojo. Bisa tahu ada Habib. Kenapa? Mencium bau. Tojo nom mister ibu di nom. Arya mancing. Ya jelang re. Bos. Bondo cinta nggak sama Habib? Kiai Samsul Arifin cinta nggak sama Habib? Kiai Abdul Hamid Pasuruan cinta nggak sama Habib? Mbah Mangli cinta nggak sama Habib? Kiai NU zaman dulu cintanya sama habaib itu luar biasa, betul? Tidak diragukan. Nah ini ada satu ustadz baru muncul zaman sekarang, satu aja, ustadz oknum NU terus ngomong bahwasanya habaib di Indonesia itu belum terbukti, maskuk, nggak ada lah intinya bahasa. Padahal udah dibantah sama ketua NU yang sekarang ini bahwasanya bukti adanya habaib dengan kita mengambil keberkahan. Dia bilang saya siap berdebat 3 hari 3 malam untuk masalah ini. Kata si ustadz ini, si Imat, namanya Imat. Kata si Imat ini, kalau saya bukan cuma 3 hari, bukan 3 hari 3 malam, 1 bulan nggak tidur, ayo berani debat masalah ini. Kau bawa, kau punya kitab, ayo kita adu dalil secara ilmiah, ayo. Allahu Akbar. Sekarang begini aja. Ini banyak kiai di sini. Saya kasih 1 aja ya, nggak usah banyak-banyak. Yang simple saya kasih. Kiai, 1 hadis sahih. Saya nggak mau menurut saya. 1 hadis sahih menurut para kiai-kiai di Pamekasan ini, menurut antum 1 hadis sahih bisa mematahkan qaul ra'i ijtihadnya ulama enggak? Bukan bisa lagi, sangat bisa. Betul. Udah sahih mutawatir lagi. Apalagi jawaban kiai. Ini baru alim ini. Ada 1 hadis, perhatikan. Ada 1 hadis. Pertama, ada 1 hadis. Pertama, riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jamul Kabir dari jalur Abdullah bin Mas'ud. Kedua,
riwayat Imam Hakim dalam Mustadraknya. Ketiga, riwayat Imam Baihaqi dalam Musnadnya, jalur Sayyidina Umar bin Khattab. Keempat, berapa riwayat Imam Ahmad dari dua jalur, jalur Musawwir bin Makhramah dan jalur Abu Sa'id Al-Khudri. Empat ya. Mutawatir enggak tuh, Kiai? Mutawatir enggak? Ini hadis sahih derajatnya. Apa bunyi hadisnya? Ayo semua ikuti saya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sababin wa nasabin munqati'un yaumal qiyamati illa sababi wa nasabi. Rasulullah SAW bersabda, semua sebab hubungan keturunan kekerabatan akan terputus pada hari kiamat nanti, kecuali sebabku, hubunganku, kekerabatanku dan keturunanku. Sebenarnya satu hadis ini saja cukup untuk membantah semua pernyataan yang berkata habaib itu nggak ada. Loh, kok bisa, Bet? Oke lah. Kalau saya ngomong ahlul bait, nanti ada orang lagi bilang, loh ahlul bait itu kan ahlul kisah. Oke lah, ambil pendapat yang paling muktamad ya, ahlul bait ahlul kisah. Siapa ahlul kisah? Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain, Sayyidah Fatimah, Rasulullah SAW yang diselimuti oleh Jibril. Nah, di situ lafaz hadis itu adalah nasab. Lafaznya nasab. Kamu buka kitab Mu'jamul Ma'anil Arabi. Apa itu nasab? Ansal. Nasab itu berarti ansal atau borobah atau ari. Apa itu artinya, kayak bukan keturunan? Atau keturunan naik sebenarnya satu hadis ini mancing dia bisa membantah semua. Kalau ada yang ngomong pendapat ulama, paham? Saya kalau menjelaskan masalah ini sampai besok malam lagi kita bahas masalah ini gak bakal selesai. Intinya saya udah jelaskan tadi. Nah, sekarang saya mau tanya, jawab yang keras, sepakat? Jawab yang keras, sepakat? Mau percaya sama Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau percaya sama Imad? Mau percaya sama siapa? Mau percaya Syekhona Khalil Bangkalan atau Imad? Mau percaya sama Kiai As'ad? Mau percaya Kiai As'ad atau Imad? Mau percaya Kiai Samsul Arifin atau Imad? Mau percaya sama Kiai Abdul Hamid atau sama Imad? Gitu aja cukup. Ini ada upaya untuk Kiai sama padahal udah berjalan adat istiadat kebiasaan Habib berguru sama Kiai. Saya punya guru yang Kiai itu banyak. Kiai Hasyim Pasuruan saya punya guru, Kiai Hasyim, Kiai Salahuddin, kemudian Kiai Hasan Basri. Banyak saya punya guru yang Kiai. Nah, Kiai ini berguru sama Habib. Nanti Habib berguru lagi sama Kiai. Itu menjadi adat istiadat. Sehingga kalau mereka mau bikin hancur umat, saya tanya, iblis tugasnya itu menghilangkan iman dari hati orang yang beriman. Itu tugas iblis. Nah, sekarang mulai muncul iblis-iblis bersorban yang ingin menghilangkan dari keyakinan hati umat, apalagi orang awam. Dia mau hilangkan keyakinan bahwasanya habaib di Indonesia itu tidak ada. Kira-kira mau percaya yang mana? Mau percaya kiai-kiai terdahulu yang jelas keilmuannya yang luar biasa, atau beberapa oknum saja ini? Mau percaya sama siapa? Makanya orang Madura,
apalagi masyarakat Pamekasan, kita harus bersatu untuk menjaga ulama, menjaga para menjaga para kiai, menjaga para haba. Kemarin ada orang caro-caroan, bunuh-bunuhan hanya gara-gara kepala desa, betul? Betul. Kalau kalian rela mati demi kepala desa, rela mengorbankan nyawa, menumpahkan darah demi urusan politik, kenapa kalian tidak rela mengorbankan nyawa demi membela ustadz, kiai dan para habaib? Maka saya sampaikan, wahai masyarakat Madura, wahai masyarakat Madura, wahai suku Madura, khususnya masyarakat Pamekasan, dalam tubuh kalian sebagai orang Madura mengalir darah keberanian. Maka darah keberanian itu jadikan untuk membela agama Allah, membela bangsa, negara, sampai titik darah penghabisan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini si Imat ini dulu ceramahnya habaib itu adalah cucu Nabi Muhammad. Kita harus cinta sama habaib dulu waktu masih di FPI. Keluar dari FPI akhirnya begitu ingkar dengan adanya habaib. Berarti konsisten nggak? Kalau nggak konsisten berarti apa? Munafik nggak? Saya dari dulu sampai sekarang ceramah saya ada berubah? Tidak. Ada berubah? Tidak. Ada berubah? Tidak. Saya berkali-kali di penjara sampai dibawa ke Nusa Kambangan. Kenapa? Karena saya membela rakyat. Yang saya bela rakyat yang susah, rakyat yang menderita, rakyat yang kelaparan, rakyat yang dibohongi. Allahu Akbar. Tangan saya diborgol, perut saya diborgol, kaki saya diborgol, saudara. Demi membela rakyat. Makanya bagi saya, jangankan cuma di penjara, jangankan cuma di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya untuk bangsa dan rakyat Indonesia, saudara. Allahu Akbar. Ibu-ibu, saya mau tanya, jawab yang jujur. Ini ibu-ibu, yang laki jangan dulu. Ibu-ibu, ada suaranya. Ibu-ibu, pejabat sekarang kebanyakan butuh sama rakyat kalau ada maunya doang. Betul nggak? Betul nggak? Betul. Sebelum jadi nih pencalonan, saya berjanji memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat. Ini gratis, itu gratis, itu gratis. Setelah jadi BBM naik. Saya tanya, BBM naik nggak? Naik. Minyak naik nggak? Kalau BBM naik, minyak naik, berarti sembako lain naik nggak? Naik. Enak nggak? Susah. Enak. Susah. Ibu-ibu yang suka belanja di pasar enak? Susah. Enak. Enak. Itu yang kita perjuangkan, itu yang kita lawan. Kenapa? Saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari masjid dalam perut udah asuh aja saya. Mazhab Syafi'i, akidah Asy'ari Maturidi, Zahir Ghazali, batin Syadzili. Dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah haram menjatuhkan pemerintah yang sah. Yang kita lawan kesolimannya, betul? Kesemena-menaannya, kesewenang-wenangannya, itu yang kita lawan. Betul? Saya tanya, mobil dinas mereka dari siapa? Jawab, dinas dari siapa? Dari siapa? Rumah dinas mereka dari siapa? Seragam mereka dari siapa? Gaji mereka dari siapa? Dari kita rakyat, keringat rakyat, air mata rakyat, darah rakyat. Maka saya sampaikan, kalian para pejabat, jangan semena-mena, jangan semena-mena kepada rakyat, jangan macam-macam dengan rakyat, jangan main-main dengan rakyat. Kenapa? Karena rakyat adalah ibu kandung polisi, rakyat ibu kandung tentara, rakyat ibu kandung para pejabat. Maka kalian sebagai anak jangan kurang ajar kepada ibu kalian, kami rakyat Indonesia. Allahu Akbar. Hidup rakyat, hidup rakyat, hidup NKRI, hidup Pancasila, hidup merah putih, hidup Islam,
Hidup habaib. Hidup kiai. Hidup ustaz. Hidup Islam. Saya tanya semua yang ada di sini, siap hancur demi Islam? Yang betul. Siap hancur demi Islam? Siap binasa demi Indonesia? Siap bela ustaz? Siap bela kiai? Siap bela ulama? Siap bela habaib? Siap tumpahkan darah? Siap korbankan nyawa? Siap lawan penjajah asing? Siap lawan londo-londo ireng? Siap lawan pengkhianat bangsa? Kalau mereka maju duluan, ingin merampas harta rakyat, ingin menjual aset negara, lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Orang natural, lawan atau biarkan? Tapi mereka punya senjata. Mereka punya senjata. Kalian pakai celurit, mereka senjata. Lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Siap hancur, siap binasa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah jadikan pejabat kita pejabat yang baik. Amin. Pejabat yang amanah. Amin. Yang istiqomah. Amin. Yang cinta sama ulama. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Terakhir saya tutup. Duduknya kita di sini ini menjadi bukti bahwasanya anak-anak yang ditinggalkan oleh almarhum, salah satunya Gani, ini adalah anak yang soleh. Amin. Kenapa? Karena dialah yang menjadi perantara bagi kita hadir di sini mendoakan orang tuanya sehingga kalian mendapatkan manfaat dari doa juga itu dan mendapatkan manfaat dari ini. Amin. Kita doakan anak-anak yang ditinggalkan oleh almarhum. Berapa saudara? Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak mertua. Iya, berapa saudara? Intinya semua anak-anaknya jadi anak-anak soleh. Amin ya Allah. Kalian juga semua saya doakan putra putri kalian jadi putra putri soleh. Amin ya Rabbal. Terakhir sebelum saya tutup. Udah asar ya.